Hai, aku Samitra Edison, ini Shenlong, dan kalian lagi nonton Walking with Reptiles. Hai teman-teman, sekarang kita mau bahas mengenai istilah-istilah yang biasa digunakan di dunia pereptilan. Nah, mungkin buat beberapa dari kalian udah tahu istilah ini, dan istilah ini emang nggak cuma dipakai di dunia pereptilan, tapi juga suka dipakai untuk di dunia binatang pada umumnya. Tapi yang akan kita bahas hari ini adalah makna istilah-istilah ini di dunia pereptilan. Karena buat kalian yang lagi baca-baca mengenai reptil, baik itu reptiles in the wild, atau reptil yang ada di alam liar, atau reptiles in captivity, atau reptil yang dipelihara orang-orang, itu biasanya kalian akan menemukan beberapa istilah yang menggambarkan hewan-hewan eksotis ini. Nah, maka dari itu, di video kita yang sekarang, kita mau bahas mengenai beberapa istilah yang biasa digunakan di dunia pereptilan. Oke, sekarang kita langsung ke istilah yang pertama, yaitu breeding. Nah, breeding ini adalah istilah yang digunakan ketika seseorang ingin membiakan reptil. Jadi breeding ini arti dalam bahasa Indonesia adalah pembiakan, di mana reptil dikembangbiakan di penangkaran. Jadi kalau dengar istilah breeding berarti sebuah proses pembiakan yang dilakukan di penangkaran. Adapun istilah breeder adalah berarti orangnya, orang yang melakukan pembiakan tersebut. Nah, di Indonesia ini kita juga udah punya cukup banyak breeder-breeder yang menghasilkan reptil-reptil yang keren-keren. Oke, sekarang ke istilah yang kedua, yaitu CBB. Buat kalian yang suka baca-baca mengenai reptil-reptil peliharaan, biasanya kalian menemukan istilah ini, CBB. Apa sih CBB itu? CBB adalah captive bred. Jadi penjelasannya atau artinya CBB ini adalah reptil yang terlahir atau yang menetas dari hasil pembiakan di penangkaran. Nah, jadi tidak hanya orang tuanya itu menetaskan atau melahirkan di penangkaran, tapi juga bayi-bayi ini dihasilkan atau didapatkan ketika orang-orang tua tersebut udah ada di penangkaran. Nah, buat kalian yang ingin melihara reptil kategori CBB ini paling aku rekomendasiin banget buat kalian pilih dijadiin binatang peliharaan. Kenapa? Karena banyak banget kelebihan yang bisa kalian ambil dari reptil CBB ini. Reptil captive bred ini biasanya mereka karena udah terlahir di penangkaran, udah terbiasa tuh berinteraksi sama manusia. Jadi mereka nggak gampang stres, pola makan mereka juga udah diatur. Jadi mereka nggak susah saat kita pelihara. Kalaupun kita ada pertanyaan-pertanyaan mengenai hewan tersebut, kita juga bisa langsung nanya ke breedernya mengenai pemeliharaannya dan gimana biasanya dia dipelihara sejak dia ada di penangkaran itu. Jadi bakal simpel banget kalian melihatnya. Nah, dan karena mereka juga nggak pernah ngalamin hidup di luar penangkaran itu, jadi ketika kita ambil dan berinteraksi, mereka pun nggak gampang stres dan lebih enjoy gitu mereka sama manusia karena udah terbiasa. Mereka juga yang CBB atau captive bred ini riwayat penyakitnya jelas. Dan bahkan kita bisa temuin hewan-hewan yang free atau benar-benar bersih dari parasit atau penyakit. Dimana breeder-breeder kan biasanya benar-benar merhatiin kebersihan kandangnya, merhatiin kesehatannya, makanannya juga. Jadi untuk kalian yang mau beli reptil kategori captive bred ini benar-benar direkomendasiin banget sama aku. Karena itu tadi, mereka itu pasti bersih dari penyakit, bisa dipastikan bersih dari penyakit, ke breedernya kita bisa tanya. Kemudian mereka juga terbiasa sama manusia dan interaksinya. Mereka juga terbiasa dengan lingkungannya di mana dia disimpan di dalam enclosure atau terrarium atau kandang. Dan mereka juga pola makannya kita tahu banget dan apa yang dimakan juga kita tahu banget. Itu dia banyak keuntungan dari hewan captive bred. Nah, itu arti dari CBB. Sekarang kita lanjut ke istilah yang ketiga, yaitu CH atau CB. Kalau tadi CBB, ini CB atau CH.
Nah, artinya apa sih CB atau CH ini? CH atau CB itu artinya captive hatch. Jadi, reptil yang kategori captive hatch ini mereka ditetaskan atau menetas atau terlahir di penangkaran. Tapi orang tuanya dari reptil ini mereka hasil tangkapan liar atau wild caught. Hanya saja mereka lahirnya atau menetasnya di penangkaran. Nah, reptil captive hatch ini banyak sekali kemiripannya sama yang captive bred tadi atau CBB. Jadi mereka tuh karena terlahirnya udah di penangkaran, jadi mereka lebih terbiasa interaksi sama manusia, pola makan, dan juga lingkungan. Mereka udah terbiasa hidup di dekat manusia atau hidup bersama manusia. Tapi paling sedikit downside-nya karena orang tuanya itu ditangkap atau wild caught dari alam liar, jadi ada sedikit kemungkinan kalau mungkin orang tuanya bisa menurunkan penyakit ke anaknya. Mungkin anaknya bisa sakit yang diturunkan dari orang tuanya gitu. Tapi di banyak kasus atau so far sangat sedikit sekali kemungkinan bayi reptil tersebut bisa tertular penyakit yang diturunkan oleh orang tuanya. Jadi untuk captive hatch ini pun cukup direkomendasikan buat kalian yang mau pelihara reptil. Sekarang kita ke istilah yang keempat, yaitu WC atau wild caught ya. WC ini bukan berarti water closet di sini atau WC toilet, tapi WC di sini artinya wild caught atau tangkapan liar. Nah, buat tangkapan liar ini biasanya reptil-reptil yang ditangkap di alam liar atau wild caught dijual itu biasanya harganya murah, jauh di bawah captive hatch atau captive bred, jelas. Buat aku sih jelas aja kenapa mereka dijual murah, karena buat kita nangkap reptil di alam liar itu lebih murah biayanya daripada membesarkan mereka dari bayi sampai besar. Karena itu biaya perawatan, biaya kasih makan itu besar sehingga reptil yang captive hatch dan captive bred pasti lebih mahal. Karena itu tadi juga yang kita udah sebutkan sebelumnya, mereka bisa dijamin bersih dari penyakit dan mereka udah terbiasa sama manusia. Nah, buat yang reptil wild caught ini, mereka itu tingkat stresnya itu jauh lebih tinggi daripada reptil di captive hatch atau captive bred. Karena belum terbiasa sama manusia, mereka biasa hidup di alam liar, mereka jarang sekali bahkan mungkin nggak pernah berinteraksi sama manusia, sehingga ketika dia diubah pola atau diubah kehidupannya menjadi hewan peliharaan, mereka pasti ngalamin kehidupan yang sangat berbeda sekali, sehingga tingkat stresnya ini bisa tinggi untuk hewan-hewan wild caught. Nah, gitu juga pola makannya. Jadi kalau biasanya di alamnya mereka itu makannya binatang tertentu, atau makanannya makanan tertentu, ketika dibawa jadi binatang peliharaan mereka mungkin dikasih makan yang berbeda karena mungkin makanan di alamnya sulit didapatkan atau hal lainnya. Jadi ini juga bikin mereka nggak terbiasa sama pola hidup dipelihara. So kalau aku personally, aku pasti rekomendasiin kalau kalian mau cari binatang peliharaan, carilah yang CBB atau yang CH atau CB dibanding yang wild caught ini. Tapi ada juga beberapa alasan kenapa pelihara wild caught juga bisa jadi pilihan. Salah satunya misalnya binatang tersebut nggak tersedia yang CBB atau CB. Atau juga ada alasan lainnya yaitu untuk tujuan untuk di-breeding kayak tadi, untuk dibiakan lagi. Karena belum ada yang membiakan, maka boleh jadi orang yang pertama membiakan dengan cara awalnya wild caught dulu. Karena walau bagaimanapun, semua hewan yang ada di penangkaran atau yang dikembangbiakan oleh manusia, pasti awalnya itu wild caught dulu. Jadi itu sih beberapa alasan yang menurut aku tuh good reason buat pelihara wild caught animal gitu. Binatang yang ditangkap dari alam liar. Tapi bagi aku sendiri sih, selama itu ada breeder yang menyediakan hewan tersebut captive bred atau captive hatch, itu kenapa nggak kita beli yang captive bred atau captive hatch aja untuk pelihara gitu. Kita support juga breeder-breeder yang ada di lokasi atau lingkungan kita kan. Oke, kita ke istilah-istilah selanjutnya. Kita mau bahas selanjutnya mengenai habitat atau tempat tinggal atau tempat yang disukai oleh mereka untuk tinggal.
Pertama itu ada arboreal. Apa sih arboreal itu? Biasanya kalau kalian cari-cari info mengenai reptil, itu biasanya ada, mungkin kalian menemukan kata arboreal. Arboreal ini adalah reptil-reptil yang sukanya berada di tempat-tempat tinggi, kayak di atas pohon biasanya. Reptil-reptil yang jenisnya arboreal itu, kalau di ular itu ada green tree python, ada ular pucuk, ada ular cincin mas. Kalau dari keluarga Varanus ada green tree monitor atau biawak pohon hijau, Varanus prasinus ya, dia suka di pohon juga. Contoh lainnya juga Varanus salvadori, ini biawak cukup besar dan dia juga suka menghabiskan hidupnya di atas pohon. Dia suka tempat-tempat tinggi, dia juga bisa disebut arboreal. Oke, kemudian istilah yang selanjutnya ada terestrial. Nah, terestrial ini adalah kebalikan dari arboreal. Jadi kalau arboreal binatangnya suka hidup di atas pohon atau ketinggian. Nah kalau terestrial ini binatangnya suka menghabiskannya di atas tanah. Contohnya kayak Burmese python atau Python molurus atau molu. Ada juga ball python, ada juga rattlesnake misalnya ya dari keluarga yang viper atau berbisa. Itu semua mereka suka menghabiskan waktunya di atas tanah. Tidak di atas pohon, di atas tanah. Jadi di bawah gitu ya. Jadi untuk settingan kandang pun kalian bisa pakai settingan terestrial. Kalau pelihara misalnya ball python atau ular-ular yang terestrial, kalian bisa pakai settingan terestrial juga supaya mereka merasa nyaman dengan habitatnya. Istilah selanjutnya adalah akuatik. Akuatik kita jelas dari namanya kita tahu bahwa ini memiliki unsur air, betul. Jadi hewan atau reptil akuatik adalah reptil yang suka menghabiskan hidupnya di air gitu. Kayak ular karung atau elephant trunk snake, dia suka banget di air. Kemudian ular besarnya mungkin ada green anaconda gitu. Mereka juga suka menghabiskan waktunya di air karena mereka nyaman dengan itu. Ada juga istilah lainnya yaitu semi arboreal atau semi akuatik. Kalau ada kata semi gitu berarti hewan ini suka berada di tempat itu, misalnya semi akuatik, dia suka di air, tapi dia juga suka ke darat gitu. Jadi nyari makanannya pun bisa di air, bisa di darat. Atau nyari tempat untuk dia bersembunyi atau untuk beristirahat, itu bisa di air atau di darat. Begitupun semi arboreal. Jadi dia bisa di atas pohon, dia juga bisa ke bawah. Jadi misalnya kalau yang arboreal itu, dia tuh lebih milih di atas pohon gitu. Selama masih tersedia makanan, maka dia akan tetap di atas pohon gitu. Kalau nggak perlu-perlu banget, dia nggak akan ke bawah gitu. Tapi kalau yang semi arboreal, dia suka di atas, tapi suka juga nge-explore ke bawah, kayak gitu. Begitupun dengan yang semi akuatik. Oke, kita selanjutnya ada istilah-istilah untuk perilaku hewan-hewan reptil. Yaitu ada diurnal atau diurnal. Nah, hewan-hewan diurnal ini mereka suka aktifnya atau berburu atau bangunnya itu di siang hari. Itu hewan diurnal. Ada juga yang suka aktifnya di malam hari. Nah, untuk hewan yang suka berburu atau suka aktif, suka bangunnya di malam hari, sementara di siang hari mereka istirahat, itu mereka kita sebut nocturnal. Nah, teman-teman ada juga nih istilah crepuscular atau crepuscular. Jadi hewan crepuscular ini biasanya mereka aktifnya ada di waktu yang remang-remang. Waktu yang remang-remang. Iya, jadi kayak waktu menjelang malam dan waktu menjelang pagi. Itu kan mataharinya masih remang-remang kan ya. Jadi masih belum terlalu kuat cahayanya, tapi juga nggak terlalu gelap. Jadi mereka hanya aktif di waktu-waktu tertentu itu. Waktu fajar dan waktu menjelang malam, maghrib mungkin kayaknya sekitaran itu ya. Jadi mereka aktifnya waktu-waktu tersebut. Nah, satu lagi ada juga mereka yang disebut catamaral atau katemeral. Katemeral ini adalah hewan yang pola bangunnya atau pola aktifnya itu nggak tentu gitu. Jadi dia bisa siang hari dia aktif, dia berburu, dia cari makan. Bisa juga waktu-waktu itunya di malam hari. Dia bangun, dia berburu, dia cari makan, dia bergerak itu di malam hari. Jadi nggak tentu gitu. Nah itu reptil-reptil tersebut disebut catamaral. Oke, selanjutnya ini istilah terakhir untuk video kita kali ini, itu ada Ophiophagus. Apa sih Ophiophagus itu?
Buat kalian mungkin ada yang nggak asing ya sama istilah ini, Ophiophagus, karena ya, Ophiophagus ini adalah nama Latin dari king cobra. Ya, nama Latin king cobra itu Ophiophagus hannah. Kenapa keluarga king cobra itu diberi nama Ophiophagus? Karena Ophiophagus itu artinya adalah snake eater atau pemakan ular. Jadi kalau kalian tahu ada ular yang bisa memakan ular lain, itu bisa disebut sifatnya bisa disebut Ophiophagus. Ular yang memakan ular lain. Itulah kenapa king cobra diberi nama Latin Ophiophagus, karena dia memang sangat menyukai sekali ular sebagai menu utamanya. Hewan Ophiophagus juga memiliki misi untuk mengontrol populasi ular-ular yang ada di sekitar mereka. Nah, itu teman-teman untuk video kita kali ini mengenai istilah-istilah dalam dunia reptil. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe, juga supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih semuanya sudah stay tune di channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!